Latar belakang kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bamasul Malamo pada tahun 1257 di Pulau Ternate. Sementara kerajaan Tidore didirikan oleh Muhammad Nakil pada tahun 1081 di selatan Ternate. Keduanya berkembang pesat karena pedagangnya rempah-rempah, namun bersaing sengit satu sama lain. Persaingan ini dimanfaatkan oleh bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol yang kemudian memicu konflik lebih lanjut. Setelah Portugis mengusir Spanyol, Belanda datang dan menaklukkan Maluku pada tahun 1601. Baru pada tahun 1781, kedua kerajaan bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Nuku dari Tidore untuk melawan penjajahan Belanda. Nama-nama raja yang ada di kerajaan di Ternate: Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Hairun, Sultan Ba'abullah, Sultan Sibori. Di Tidore: Sultan Nuku, Sultan Zainal Abidin, Sultan Matahuddin M. Tahir, Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Shah, Sultan Ahmad Syaifuddin Alti. Dua raja yang membawa puncak kejayaan. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Abdullah 1570 sampai 1583 dengan wilayah kekuasaan hingga Filipina Selatan dan penyebaran Islam yang masih berpengaruh hingga kini. Sementara itu, kerajaan Tidore berjaya di masa Sultan Nuku 1780 sampai 1805 yang memimpin perlawanan terhadap Belanda, menyatukan Ternate Tidore dan menguasai wilayah luas hingga Papua. Masa pemerintahan 1. Bidang politik. Di Ternate sistem pemerintahan terbentuk monarki Islam dipimpin oleh Sultan. Kerajaan memiliki struktur pemerintahan yang rapi termasuk jabatan-jabatan seperti Jogogo atau Perdana Menteri. Mampu membentuk aliansi dan berperang termasuk melawan Portugis dan Belanda. Di Tidore juga terbentuk monarki Islam dengan kekuasaan sultan yang kuat, sempat menjadi sekutu Spanyol dan memimpin perlawanan terhadap Belanda, terutama oleh Sultan Nuku. 2. Bidang ekonomi. Di Ternate menjadi pusat perdagangan cengkeh. Letaknya strategis membuatnya penting dalam jalur rempah dunia. Ekonominya kuat karena kontrol atas hasil bumi dan pelabuhan dagang. Di Tidore sama seperti Ternate, kaya akan cengkeh dan hasil bumi lainnya. Sumber pendapatan utama dari perdagangan rempah-rempah serta hubungan dagang dengan bangsa luar seperti Arab, Tiongkok, dan Eropa. 3. Bidang sosial. Ternate dan Tidore. Masyarakat terbagi dalam lapisan sosial sampai keluarga bangsawan, tokoh agama, dan rakyat biasa. Islam membawa perubahan besar termasuk dalam sistem pendidikan dan rumah sosial. Kehidupan masyarakat diatur oleh adat dan agama. 4. Bidang budaya. Ternate dan Tidore. Islam memengaruhi kesusastraan, adat istiadat dan seni, tarian, musik, dan upacara adat berkembang. Tradisi lisan kuat dalam sistem kesultanan membentuk identitas budaya hingga kini. 3. Bukti peninggalan. 1. Benteng Tahula dan Tore. Saat mempelajari sejarah, dua kerajaan ini pasti sudah tidak asing lagi dengan dua nama bentengnya, yaitu Tahula dan Tore. Benteng Tore menjadi saksi bisu penjajahan bangsa Portugis, sementara Benteng Tahula dibangun oleh bangsa Spanyol pada 1610. Fungsinya adalah mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore. 2. Kadatokie. Tempat ini adalah istana peristirahatan Sultan Tidore. Lokasinya ada di Kelurahan Suasiu, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Pada awal abad ke-20, istana ini sempat hancur dan dibangun lagi pada tahun 1997 oleh Sultan Djafar Shah, penguasa ke-36 Kerajaan Tidore.
3. Istana Sultan Ternate. Peninggalan kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Kesultanan Ternate. Lokasinya ada di tengah kota Ternate yang menghadap ke arah laut. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang dicampur dengan gaya lokal. Saat ini, istana tersebut dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai cagar budaya. Istana ini sendiri telah mengalami pemugaran, pelestarian, dan pemeliharaan yang baik. Kerajaan Ternate berawal dari 4 kampung yang setiap kampungnya dipimpin oleh kepala warga atau mamlek. Keempat kampung kemudian sepakat untuk membuat kerajaan dengan Momolechiko menjadi rajanya. Momolechiko yang resmi menjabat sebagai raja pertama kerajaan Ternate mendapat gelar Ba'at Masyur Malamu sejak tahun 1257 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi, perdagangan rempah di tanah Maluku semakin ramai. Pedagang dari berbagai wilayah berdatangan ke Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah mulai dari Melayu, Jawa, Cina hingga Arab. Hubungan yang terjalin antara para pedagang Maluku dan pedagang Jawa semakin akrab. Dari hubungan itulah penyebaran agama Islam semakin mudah masuk ke kerajaan Ternate. Mulanya, kerajaan yang dulunya mempunyai nama kerajaan Gapi tersebut tidak menggunakan corak Islam. Namun, karena agama Islam mulai menyebar pada abad ke-14, maka keluarga kerajaan turut memeluk Islam ketika masa Raja Kolana marhum pada abad 1432 sampai 1486 Masehi. Ketika Kolana marhum memimpin, seseorang dari Jawa bernama Maulana Hussein datang untuk mengajarkan Al-Quran dan menulis dalam huruf Arab. Hal tersebut yang membuat raja, keluarganya, dan masyarakat merasa tertarik memeluk Islam.